Nah, pertanyaannya adalah apa sih resiko orang yang otodidak belajar Al-Qurannya? Oke. Kan otodidak tuh bisa dimanapun. Ketika di Al-Quran jadi masalah nggak nih kalau otodidak gitu? Jawabannya enggak. Di dalam Al-Quran justru orang-orang yang menolak untuk mempelajari Al-Quran, memikirkan itu, lalu kemudian mengambil manfaat untuk dirinya, itu dikatakan hatinya terkunci. Coba kita balik lagi ke dalam waktu yang di masa Rasulullah. Di masa Rasulullah tuh hampir nggak ada pengajian, Mas. Di masa Rasulullah nggak ada pengajian? Iya kan, mereka aja belajar Islamnya sembunyi-sembunyi. Oh, ya kan, 3 tahun pertama apalagi kan ya, sembunyi-sembunyi banget, orang nggak ngerti bahwasanya ada Islam. Mereka cuma dengar ayat. Begitu mereka dengar ayat, mereka bilang ini yang buat bukan manusia. Kalau tidak, ini konteksnya bagus banget. Ini juga kontennya keren banget. Nah, kalau mereka dapat itu, apakah mereka datang ke seminar, pengajian? Jawabannya tidak. Mereka akan pondering by themselves. Akan mikir sendiri, akan bertafakur dalam bahasa Arabnya sendiri, akan melihat apa sih benefit daripada ayat ini bagi aku, atau passage ini bagi aku. Nah, ketika mereka dapat dan kecenderungan hati sudah mulai masuk, mereka baru mau mulai belajar lagi. Ketika ada kesempatan, mereka datang pada Rasulullah. Ini yang terjadi pada Bilal. Bilal itu ketika dapat dapat ayat, itu bahkan dia belum pernah ketemu dengan Rasulullah. Dia cuma dapat dari orang-orang kafir Quraisy yang terus kemudian bahas itu. Dia dapat, bagus juga. Masa ada ayat yang tidak membeda-bedakan antara orang kulit hitam dan kulit putih? Semua manusia di mata Allah adalah sama. Aku pengen ketemu dengan orang ini. Baru kemudian dia datang pada Rasulullah, baru ngaji dengan Rasulullah. Pertanyaannya, apakah yang dia dapat sebelum dia ngaji sama Rasulullah itu dari syaitan? Seperti kata orang selama ini, bahwasanya ngaji tanpa guru itu ngajinya dengan syaitan. Menurutku nggak juga sih. Karena itu adalah Al-Quran tuh mengatakan bahwasanya salah satu metode di dalam belajar itu selain daripada kita membaca adalah menemukan hikmah. Hikmah ini, Mas, seringkali adalah sesuatu yang bersifat umum. Contoh misalnya, nggak ada orang yang membenarkan mukulin orang atau lihat teriakan orang itu dia tega. Itu kalau normal, Mas ya. Ada anak kecil misalnya teriak-teriak, dia pasti akan mikir, ini siapa yang teriak-teriak? Dia kurang makan kah? Dia disakitin orang kah? Nggak ada orang yang mau terima kalau dia dibohongin, bahkan seorang pembohong. Atau nggak ada yang terima tentang cewek dipukulin orang, laki-laki misalnya, dia nggak akan terima. Artinya itu semua adalah bagian daripada fitrah manusia, defaultnya manusia. Al-Quran itu nyasar pada defaultnya manusia. Misal contoh ya, ayat yang pertama turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq, yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Lalu kemudian Iqra wa rabbukal akram. Bacalah, semakin kamu baca, Tuhanmu akan semakin pemurah. Aku pertama kali ketika baca ayat ini, Mas, aku berpikir begini, ini tanpa guru ya, kenapa nggak ada nama Allah di situ?